teman-teman, kali ini saya mau kasih tutorial cara rakit PC yang sederhana aja ya. Ini tanpa PGA dulu. Jadi komponen yang kita perlukan: motherboard, prosesor, ini RAM-nya boleh 1 keping atau 2 keping bebas ya. Lalu SSD, ini SSD-nya bisa buat sistem. Kalau misalkan kapasitasnya besar bisa digabung sama aplikasi atau file-file lainnya bisa juga, tapi kalau saya biasanya saya tambah lagi hard disk buat simpen game atau file-file lain lah. Lalu power supply dan casing. Nah, ini casing seadanya aja dulu. Lalu ini pasta, obeng. Kalau baut-baut itu biasanya sudah dapat dari waktu pembelian casing, jadi nggak perlu pakai baut. Lalu ini saya lupa, nah, kipas prosesornya ya. Oke, saja langsung kita ke perakitannya. Ini saya bikin videonya sendiri, jadi seadanya aja dulu ya. Pertama kita pasang dulu, kita pasang prosesornya. Prosesor biasanya saya masangnya ini ya, ini. Nah, tanda ini dipasang di ini ya, biasanya ada sini petunjuk ini, kayak ada tempat kayak gitunya. Pasang, pas-pasin ya, sudah pas. Tapi hati-hati, pin motherboardnya bengkok, pin prosesornya. Lalu selanjutnya kita kasih pastanya secukupnya aja ya. Kasih pasta secukupnya. Oh iya, untuk prosesor sama motherboard itu harus sesuaikan dulu ya. Kalau ini kan kita pakai motherboard H110, jadi ini saya pakai yang Gen 6, prosesornya Gen 6 ya. Kadang H110 itu nggak bisa sampai ke Gen 7, nggak bisa, dia mentok di Gen 6. Ada juga tapi yang support sampai Gen 7. Lalu kalau misalkan di atas Gen 4 rata-rata itu RAM-nya DDR4 ya, kayak ini DDR4. Kalau sekalian pasang DDR3 ya nggak masuk ya. Lanjut nih, sedikit aja ya. Lalu pasang ini kipas prosesor, pastikan dulu ininya sudah kayak gini. Lalu kalian pas-pasin aja kemana nyoloknya, misalnya kayak gini ya. Enak sih diangkat nih. Pas-pasin ke lubangnya, terus kalian tekan ininya ya, ini dulu kalian tekan tuh. Nah, sampai masuk. Nah, nanti dia belakangnya kayak gini. Nah, ini belum terkunci ya, kalian kuncinya tekan ininya. Nah, dia terkunci kan, lalu ininya putar. Sama ini juga. Ini arah ngelepasnya di sini, arah kuncinya kayak gini. Lalu ininya pasang di CPU pen nih, nggak kelihatan ya. Nah, ininya pasang di CPU pen, pasin ya, dia ada tempatnya, ini ada apa, jadi
jadi nggak mungkin salah sih seharusnya. Nah, ada kayak gininya nih. Udah, ini sudah cukup kuat ya. Lalu pasang RAM. Bentar, ya supaya ini RAM-nya kayak gini kan. Nah, kita lihat aja nih, kalau kayak gini berarti nggak pas ya kan. Ininya buka dulu tapi ya. Nah, ini berarti salah. Ini nggak usah langsung pasang tuh, ininya nggak sesuai kan sama ininya, berarti dibalik. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, ini harus pas sama ininya nih, ada tengahnya, dia ada pembatasnya. Kalau sudah pas baru ditekan. Nah, nanti dia ininya ngunci otomatis, tapi kalau misalnya nggak ngunci berarti kurang pas ya. Nah, kalau sudah kunci udah, lalu ini lagi pasin lagi nih kayak gini ya. Udah terkunci. Kalau kayak gini langsung saja kita pasang ke, kita singkirin dulu, kita pasang ke casing. Casingnya berdebu ya, udah lama nggak dipakai. Casing dulu ya. Oh iya, ini karena kebetulan punya saya nggak ada back panelnya, jadi tanpa back panel dulu ya. Kalau pakai back panel kalian sesuaiin aja ininya nih, sama lubang back panelnya, sesuaikan di posisi di sininya, disesuaikan. Kalau misalkan ininya ada yang 3 di sini di bawah, berarti yang taruh ya kayak masang Lego lah. Ini lalu kita sesuaikan sama lubang-lubang yang ada di sini. Nih spacer apa namanya nih ya, kayak gini dia bentuknya nih, kayak gini. Sesuaikan. Nah, kalau sudah sesuai kalian bautnya saya coba. Kayak gini bautnya. Kalian baut saja di sini. Satu bautnya. Kadang saya uji coba PC-nya itu tanpa casing ya. Oh ya, ini cuman tutorial pemasangan aja. Nanti kalau install Windows-nya ada di video saya yang sebelumnya, konten saya yang lama udah saya bikin, cara install Windows-nya ya, cara perakitan aja supaya videonya nggak terlalu panjang. Udah, lalu enaknya kita pasang power supply-nya. Nah, kalau pasang power supply kalian lepas dulu ininya, casing belakangnya lepas juga, casing sampingnya kalian lepas.
isinya. Nah, tersettingin dulu. Nah, kirim dulu aja. Pasang ini guys, apa, power supply-nya. Nah, ini kan ada kipasnya. Kipasnya ini kalau posisi casing di bawah kayak gini, ini ada ininya kan, ada tempatnya, berarti kayak gini pemasangannya kipasnya di bawah. Untuk bautnya mana ya posisinya? Baut dulu satu. Ini bautnya kayak gini. Nah, yang agak gedean. Nah, itu pasti dapat ya, di kalau kita beli casing baru pasti dapat, jadi jangan khawatir nggak ada baut, kecuali beli casing second baru nggak ada. Saya buat dulu satu buat ngencangin aja supaya enak dilihat. Ada lubang masing-masing. Pasang lagi. Tadi salah ya. Pas. Tidak usah dikencangin dulu ya, pasin dulu. Kalau sudah bisa dikencangin, kalau sudah agak pas. Nah, ini sudah pas. Lalu yang diperlukan, karena ini tanpa PGA, yang diperlukan itu yang ini 4 pin. Pastikannya ini 4 pin buat motherboard ya, jangan yang ini 8 pin ya, ini buat PGA card biasanya. Nah, ini 4 pin, ada juga biasanya 4 tambah 4, tapi dia potongannya biasanya kayak gini nih. Nah, kalau ini potongannya 4 nah kalau ini 6+2, kalau ini 4+4. Jadi yang ini ya dikeluarin aja. Sini aja ya. Sepertinya saya salah ya, casingnya ternyata ketutup, seharusnya masuk kabel dulu, tapi nggak apa-apa, ini contoh aja. Ini masuk, lalu selanjutnya ini 24 pin. Nah, 24 pin ini masuk juga.
casing. Dalamnya itu nanti yang dipasang ke motherboard. Lalu sisanya ini nanti front panelnya nanti. Oh iya, kabel SATA saya lupa tadi ngasih tahu, kita perlu kabel SATA. Kabel SATA yang kayak gini ya, buat SSD dan harddisk. Nanti masuk juga. Kita lanjut, kita masang oh ini berarti tadi seharusnya kita masang harddisk dulu. Casing ini yang pakai harddisknya masuk dulu seharusnya. Apalah, harddisknya nggak usah, kita contohin pakai SSD aja dulu. Bisa tidak usah. Ini SSD kita pasang di dalam bisa, di luar bisa, ini bebas sih. Kita pasang di dalam aja. Di dalam bisa kayak gini. Bisa di sini. Ini ada tulisannya sih, kalau ini gampang. Cuman harddisknya tadi saya lupa nih, ternyata harddisknya yang tempat harddisknya nggak bisa dibongkar, nggak bisa dilepas pasang. Soalnya ada beberapa casing yang bisa ininya dibongkar pasang ya, bisa dilepas. Jadi masang SSD sama harddisknya bisa di luar. Kalau ini harusnya harddisk dulu baru power supply. Jadi nggak apa-apa lah, anggap aja ini SSD aja dulu. Soalnya pemasangannya kurang lebih aja. Kita singkirkan dulu. Pas-pasin lubang ini bau. Bautnya kayak baut yang di motherboard tadi ya. Serah mau dipasang keempatnya bisa. Kalau saya biasanya cuma 2 aja sih, soalnya SSD nggak terlalu berat. Ini jikjak masangnya, jadi dia lebih nempel, lebih kuat. Sudah. Nah, lalu pasang ini di sini. Dia dipas-pasin ya ininya, yang ini nih, nah ininya pas sini. Nah, lalu di sininya pakai ini. Nah, sama ini dipas-pasin juga. Kita pakai yang ininya aja. Nah, ininya masuk ke dalam ya, satunya.
ke motherboard. Oke, lanjut kita masang motherboardnya. Kelihatan gak ya? Nah, ini masang ini kan ada penjepitnya itu pasang di, aduh salah ya, seharusnya di luar tadi, kasih tahunya biar enak. Ini ada kayak gininya dia, jadi yang ini hadap sini kayak gini. Pastikan masuk rapat ya, soalnya kalau nggak rapat bisa nggak hidup dia. Lalu yang ini tadi ke sini, saya nggak kelihatan ya, nih di sini, nih sama juga kayak gitu juga. Nah, saya ambilkan contoh. Enak, contoh yang lain lah. Jadi kayak gini, ini contohnya. Nah, ini 24 pin. Nah, ini ada tonjolannya di sini, berarti tonjolannya itu kayak gini masanya. Nah, yang ini di tonjolannya, karena dia bisa dijepit ini kalau ngelepas sambil ditekan ininya kalau ngelepas. Kalau masang nggak usah, ini harus benar-benar rapat. Nah, rapat kan. Nah, kalau ngelepas pakai ini. Posisi saya agak susah sih, ini kayak gitu. Nah, ini rapat. Nah, kayak gitu. Ntar saya copot dulu. Lalu yang ini, yang 4 pin tadi ini sama ada ininya nih. Nah, jadi yang ininya ini penguncinya kayak gini jadi masalah. Nah, nggak nyampe kapan. Nah, dia masukkan kalau ngelepas sama gitu. Kalau dia beda nih bisa nggak masuk tuh, nggak cocok dia, soalnya ini ada lekukannya juga, ada bentuknya juga nih, nggak bakalan masuk sih kecuali dipaksa ya. Kalau ini tuh kayak gini aja udah masuk nih ya. Oke, kayak gitu. Ini contoh aja ya, soalnya kalau di dalam casing tadi kelihatan. Contoh yang lain. Lalu ini, nah ini juga ada ininya, contoh di sini aja. Nah, ini kan kayak gini, sama yang ini juga ada kayak gitu, cuma ini enakan lebih dekat. Nah, ininya ini, nah ada L nya juga kan, jadi dipasin sama L yang ini lekukannya. Nah, kayak gini. Nah, kalau ngelepas ditekan, ininya ditekan. Nah, lepas tekan. Masangnya di kan ada SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4. Cari aja angka yang paling kecil dulu. Gitu. Ini untuk kabel, perapian kabelnya saya nggak pakai dulu ya, nggak saya videoin dulu soalnya lama nanti. Saya bikin yang penting bisa hidup dulu. Udah. Nah, lalu selanjutnya front panel. Front panel itu adalah kabel yang ada di casing, bawaan dari casing. Kita coba masukkan semua dulu ya. Ini seharusnya juga di luar ini.
Kalau casingnya support USB 3 dan mobonya support USB 3 biasanya ada ini kayak gini nih, USB 3 ada tulisannya dia di sini. Nah ini ada tulisannya USB 3. Kalau mobo yang jadul-jadul nggak ada, nggak ada tempatnya tuh, ada tempat colokannya. Nah itu bedanya. Jadi yang ini masangnya sama juga, ini ada tempatnya dia. Mana ya contohnya, ada apa sih, kayak ada tempat kosongnya tuh di sini tuh ya. Nah jadi yang ininya nih, di situ ini kayak gini. Nah ini agak bengkok ya, ini agak bengkok sedikit. Saya ratakan sedikit. Lanjut, nah ini saya contohin di motherboard yang tadi aja. Lanjut apa sih, USB. Nah USB ini kalau di sini dia ada sih tulisannya nih USB. Nah, biar lebih dekatnya. Ini, nah ini agak kecil tapi tulisannya nih USB dia ada satunya yang ini apa, pinnya satu nggak ada, sama di sininya juga pinnya satu nggak ada nih. Nah disesuaiin aja, kalau yang di sini pinnya nggak ada, yang di bawah berarti ininya ke bawah. Ini ya nggak nyampe lagi, ini kayak gini, pasang di sini. Contoh aja ya, ini berarti pasang di, dia ada USB 1 USB 2 terserah. Kalau saya dipasang di USB 1 dulu. Udah. Lanjut, ini audio itu kalau di sini tulisannya apa ya, oh tulisannya audio juga, dia di nih sini nih nggak ada soketnya. Nah ini juga tuh nggak ada kan, nah nggak ada tuh, jadi pasangnya gini. Nah ya kayak masang Lego lah. Nah, ini di sini sebelah sini nggak terlalu kelihatan tuh, pojok sini nih. Pasang aja. Lalu front panel, nah ini front panel, ini ada tulisannya biasanya power, HDD LED, power LED, sama reset SW. Biar lebih dekat di sini aja. Nah ini, ini kan ada 01. Nah apabila yang kosong itu sebelahnya, sebelah yang kosong itu power SW. Nyampe lagi. Oh udah di itu. Nah, contoh kayak lainnya. Nih kelihatannya kalau sini nih, sebelah yang kosong ini itu power SW. Gitu. Nah, terus di sebelahnya itu seringnya power LED.
Nah jadi masangnya pas di samping itu yang minus, yang sebelahnya yang plus. Nah kayak gitu. Lalu reset di bawah power. Nah, ada delete di bawah power SW atau di samping reset. Nah, kayak gitu aja contoh. Biasanya di sini ada juga sih. Di sini nih. Nah, tuh. Ada juga urutannya power, SW, power LED, HD delete, reset kayak gitu. Enggak saya tes sampai hidup ya, karena mobonya ini sebenarnya rusak, ini nggak bakalan hidup juga dia. Sudah sih kayak gini. Oh ya belakangnya. Lalu kalau yang pakai pen casing, nah pen casing kayak gini, pen casing sama ini pen casing juga bisa digabung. Kalau sampai digabung aja nggak apa-apa. Kayak gini bisa dipisah, serahlah bebas. Ini kalau digabung kayak gini, ini udah rusak soalnya. Nah itu aja lah, anggap aja ini yang digabung nih. Nah kayak gini kalau digabung bisa dipasang di sini nih, kayak gini. Ini yang dari power supply ya, masangnya samakan kayak gini. Ini kalau ini kayak gini, ini kayak gitu berarti. Bentar, balik ya. Selesai, ini nggak kurang panjang, kita ambil yang panjang aja. Nah ini ini sama dengan ini. Nah ini dia bolak-balik sama ya, ada bedanya sih ini. Pokoknya kalian pas-pasin aja lah. Nah masuk ini kayak gini lagi sambung. Nah ini enak, belakangnya ada apa sih, angka-angkanya, jadi sesuaiin aja sama angkanya urutan kayak gini. Untuk perakhiran kabel nggak usah ya, nah videonya sudah 34 menit. Anggap aja lah rapi kabel kayak gini-gini, penting rapi aja. Ini juga saya asal aja juga, jadi masukinnya penting soket-soketnya pas sesuai. Nah itu tadi tutorial rakit PC, ini tinggal hidupkan, selesai kayak gitu aja. Oke, sudah di video kali ini, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Bye bye, terima kasih.